Jadi macam mana Ustaz melihat pendekatan Asy'ariyah dalam memahami akidah tu di kalangan masyarakat awam ni, sesuai atau tidak? Kita tengok dalam pembentangan yang ada Ustaz sebut dalam seminar yang lepas tentang As-Sanusi umpamanya, dia menyebut tentang tidak sah beriman. Itu Asy'ariyah lah. Asy'ariyah, di sisi Asy'ariyah lah kan. Sebab kadang-kadang orang kita ni dia Imam Syafi'i je dikenal kan, Imam Sanusi ni dia tak pernah dengar. Yang di Kedah dulu Menteri Besar kan, Sanusi Juni tu oleh Selain. Dia kata kalau tak sah iman tu kalau tidak dengan dalil. Sedangkan banyak orang beriman itu dia beriman Allah wujud dengan fitrahnya kan. Jadi macam mana Ustaz melihat pendekatan Asy'ariyah dalam memahami akidah tu di kalangan masyarakat awam ni, sesuai atau tidak? Jadi yang pertama perlu poin utama isu ini adalah seseorang untuk tahu Allah Subhanahu wa taala apakah perlu dalil atau tidak. Apakah harus dengan dalil atau tidak. Ini berdasar pada satu isu lain. Apakah manusia itu tahu Allah Subhanahu wa taala secara alami, secara fitri, ya. Seperti halnya kita semua bayi yang lahir lalu dia tumbuh menjadi anak kecil, lalu tumbuh balik, dia paham dia ini ada. Dia paham dia ini ada setelah sebelumnya lahir dan seterusnya. Itu semua tak perlu dalil. Karena itu sesuatu yang dia rasakan, sesuatu yang pasti. Dia pun paham bahwa dia punya ayah, punya ibu, tidak perlu dalil, punya asal usul. Fitrah dan badihi. Kalau sudah macam ini, tak perlu dalil, tak perlu cari dalil. Karena benda ni dia sudah jelas. Orang mencari dalil itu untuk sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang belum diketahui, itu dia cari petunjuknya. Misalnya kita datang ke Perlis, saya tidak tahu di mana rumah Ustaz Mat Rizal. Saya cari dalil, saya cari map, saya tanya orang. Tapi kalau saya sudah di depan rumah Ustaz Mat, tak perlu cari dalil. Tak perlu saya meragukan keberadaan rumah ini untuk kemudian saya dapat dalil, lalu saya yakin. Karena sebetulnya saya sudah yakin. Nah, ini satu isu penting. Kalau pengetahuan manusia itu adalah fitri terhadap Allah Subhanahu wa taala, diciptakan sudah secara alami ketika dia akalnya terbentuk akan paham akan adanya Allah, maka jawabannya jelas, dia tidak perlu lagi cari dalil untuk sesuatu yang sudah diketahui dan bahkan dia rasakan. Setiap hari, misal ini contoh singkat. Kita punya banyak perbuatan. Kita makan, kita minum, kita berjalan, kita melakukan apa saja, ada namanya kehendak, keinginan yang tiba-tiba muncul dalam hati. Otomatis kehendak ini bukan kita yang buat. Karena untuk membuat kehendak itu butuh kehendak juga. Perlu kehendak baru. Nah, so ini pasti ada yang menciptakan. Ada pihak lain yaitu Sang Pencipta. Walaupun belum tahu namanya, belum tahu sebutannya. Nah, ini keyakinan yang pasti yang dirasakan oleh seorang manusia. Tapi kalau keyakinan terhadap Allah diharuskan atau dimestikan ada dalil, itu berdasarkan pemahaman bahwa orang lahir, kemudian tumbuh dewasa, tidak secara otomatis punya pengetahuan atau keyakinan tentang Tuhan. Dan kalau kita lihat di Al-Quran jelas, kepercayaan terhadap Allah itu sudah fitrah, ciptaan dari Allah. Manusia diciptakan, dia otomatis merasa bahwa ada yang menciptakannya, ada yang mengatur dia, bahkan ada pihak yang dia kena ibadah, yang harus dia cintai, dia agungkan, itu secara alami, secara alami. Dan begitu juga praktek Rasulullah. Beliau tidak pernah menyuruh orang yang akan masuk Islam untuk belajar dulu bukti adanya Allah. Tidak ada. Bahkan Rasulullah tidak menyuruh dia untuk membuktikan dulu kebenaran saya. Cari apa buktinya kebenaran saya, tidak ada. Kenapa? Karena ini sesuatu yang benar,
ketika ada orang sudah percaya atau yakin dengan sesuatu itu, dan keyakinannya sesuai dengan kenyataan, ini sudah selesai. Tidak ada kemestian untuk dia ragu terlebih dahulu, ya. Tapi langsung melakukan kewajiban atau konsekuensi, langsung sholat, langsung beribadah dan seterusnya. Ya, ibarat kata orang sudah masuk ke masjid, dia langsung tahiyat masjid, tidak perlu keluar untuk supaya bisa masuk lagi. Gitu. Jadi singkatnya, keyakinan terhadap Allah itu sudah fitrah. Keperluan terhadap dalil itu hanya diberikan atau ditujukan kepada orang yang mendapatkan keraguan di tengah-tengah perjalanan. Mungkin dia kena syubhat atau apa. Ini baru diperlukan ilmu untuk meyakinkan dia keberadaan Allah. Dan itu tidak rumit, sangat mudah. Ya, seperti dikatakan oleh orang Badui, kalau bekas jejak kaki onta menunjukkan adanya onta, ya, apalagi adanya gunung yang sedemikian besar, adanya langit dan bumi, ini pasti menunjukkan adanya pencipta yang maha tunggal dan maha menguasai. Sesuatu yang sangat mudah. Tapi dalam Sanusi itu tidak memadai. Dalam Sanusi itu dasarnya adalah Dan fitrah saja tidak memadai. fitrah tidak memadai. Fitrah saja tidak memadai, perlu kepada dalil. Akli. Tapi belum menemukan dalil ini banyak yang rumit. Sehingga berusaha mencari dalil yang paling mudah yang diberikan kepada masyarakat awam. Maka punya akidah khusus untuk akidatu an-nisa wal wildan. Akidah yang diberikan untuk perempuan dan anak-anak kecil yang kira-kira mereka akan paham. Padahal kalau anak kecil atau perempuan baca ini, untuk membaca, memahami, itu pun sulit. Ya. Untuk tahu maksudnya itu pun sulit. Dan kalau dia bisa paham, itu akidah yang ditalkin juga. Bukan yang dicetuskan oleh kepahaman. ditalkinkan, Diajar. dimasukkan. Bukan pula hasil nazar. Bukan dia yang mengkaji. Bukan dia mengkaji. Seakan-akan manusia itu tidak lahir dengan fitrah meyakini Tuhan. Ya, Tapi ia lahir dalam keadaan kosong, tanpa pengetahuan tentang Tuhan. ya, Seakan-akan begitu. Seakan-akan begitu. Bahkan Ataupun mereka kalau sendiri- dia ada pengetahuan tentang Tuhan, itu hanya taklid dengan lingkungan. Tapi, Hanya ikut-ikut saja. tapi tokoh-tokoh mereka mengatakan dalam bab akidah itu tidak boleh bertaklid. Ya, tidak boleh bertaklid. Inilah. Tidak boleh bertaklid dalam arti kalau dia bertaklid, imannya tidak sah. Tidak sah. Ya. Sehingga menjadi kafir. Atau minimal, imannya sah, tapi dia melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Ya. Ya, kesalahan atau dosa, orang karena beriman kepada Tuhan hanya dengan taklid. Taklid itu maksudnya diikut saja. Ikut bapaknya, ikut ibu dia. Tidak dari ilmu. Nah, tidak dari ilmu atau nazar. Kalau yang digambarkan Al-Quran, manusia datang, begitu dia sudah akil balik, ilmu itu sudah ada. Orang yang sudah punya ilmu tidak perlu taklid, tidak perlu nazar pula. Dia sudah tahu, macam rumah ini sudah depan mata, sudah. Tidak perlu Tidak perlu pembuktian cari lagi. bukti lagi. Bagi mereka yang masuk Islam, yang mana mereka ini ataupun yang beriman, kerana mereka memang telah di atas keyakinan tentang Tuhan dalam diri mereka. Mereka tak tahu semua argumentasi yang dikemukakan oleh ahli-ahli kalam seperti yang dikemukakan oleh As-Sanusi dan seumpamanya. Adakah akidah mereka sah? Ya, menurut perspektif Asy'ariyah. Ya. Ya, jadi tadi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan akidah dia sah, tetapi dia melakukan kesalahan, Dosa. dosa, atau ada yang lebih ringan, khilaful aula. Jadi Menyelisih yang lebih utama. menyelisih yang lebih utama. Tapi yang menjadi pemahaman belakangan yang dibakukan itu imannya tidak sah, sehingga harus dengan dalil. Sebagian dikatakan kepada mereka, lantas orang sekian banyak imannya tidak sah.
Karena mayoriti mereka tidak beriman berdasarkan Dalil. dalil. Dalil-dalil yang dibahaskan tadi. Ya, dalil-dalil yang dibahas tadi yang juga sebetulnya bermasalah. Ya. Sebagian mereka kata, jangan sibukkan aku dengan urusan Orang awam. jumlah. Tak masalah jumlah ini imannya tidak sah. Artinya kalau Tidak ada mempengaruhi pendapat. Artinya kalau ada orang yang pergi lebih mendalam, jika tidak dibendung ataupun dikawal itu, dia mungkin pergi membuat kesimpulan tentang ramainya orang yang tidak masuk ke dalam daerah iman. Dan ketika disanggah dengan itu dia bilang la taktar alayya bikasrati ahlin nar. Nah, ini kesimpulan yang cukup parah. Berangkat dari keyakinan bahwa manusia tidak dibekali oleh Allah dengan ilmu mengenai Allah. Ya. Nah, tapi tidak semua Asy'ariyah seperti itu. Ada pula seperti Abul Fath Asy-Syahrastani berpandangan bahwa keimanan atau pengenalan pada Allah itu fitri. Itunya dalam Asy'ariyah sendiri pun dalam menentukan kepercayaan dan etikot itu sendiri pun berbeda-beda. Nanti mungkin bisa kita lanjut apa sebetulnya dalil bagi Asy'ariyah menetapkan adanya Tuhan. Karena Abu Abdullah Ar-Razi itu dalam banyak buku termasuk di buku Pamungkas beliau. Pamungkas itu buku akhir yang jadi buah pikiran selama perjalanan pemikiran lama. Beliau mengatakan secara ringkas dalil-dalil kalam dan falsafah tentang keberadaan Tuhan itu hanya 6 saja. Hanya ada 6 dalil yang bisa dihasilkan. Ini pun bisa diringkas sebetulnya 4. Ya. Yang pertama adalah al-istidlal ala wujudis soni', ya. Berdalil akan adanya Allah dengan hudutsul ajsam, dengan jism dan bahwa jism itu baru. Satu. Yang kedua dengan hudutsus sifat, bahwa sifat-sifat itu baru, maka semua yang punya sifat ya, berarti juga baru, sehingga butuh pencipta sifat-sifat tertentu. Lalu kemudian berdalil dengan imkanu al-ajsam, bahwa jism ini mungkin itu karena dia punya tarkib, ya, tersusun dari 2 bagian, ya, sehingga dia tidak mesti ada karena tergantung dengan bagian yang lainnya. Atau hudutsu imkanu as-sifat, bahwa dia punya sifat maka sifat ini kontingen atau mungkin. Ar-Razi menyimpulkan ini saja, 4 dalil ini saja yang bisa dihasilkan oleh mutakallimin dan falasifah. Tetapi yang banyak digunakan kalam dan falsafah. Kalam dan falsafah gabungan. Itu hanya menghasilkan 4 dalil. Tetapi yang tidak mereka pakai justru dalil dengan hudutsus sifat. Itu boleh menyebutnya begitu. Dalil hudutsus sifat, al-istidlal ala wujudis soni' bi hudutsis sifat. Beliau kata dalil ini justru melimpah di Al-Quran. Al-Quran banyak menceritakan air berubah menjadi awan. Awan kemudian berubah menjadi air lagi. Ya. Air sperma berubah menjadi janin. Ya, kemudian nanti janin meninggal mati menjadi tanah lagi. Sifat-sifat dia berubah secara total. Ini menunjukkan bukti adanya pencipta yang mengatur perubahan itu. Dan di alam ini setiap hari ada ribuan jutaan perubahan. Ya kan? Satu saja itu sudah menunjukkan adanya pencipta. Dan itu yang melimpah di Al-Quran, kata Ar-Razi, itu pula yang digunakan oleh para nabi. Kata beliau, tapi itu tidak digunakan oleh mutakallimin, tidak digunakan oleh falasifah. Mereka justru berdalil dengan 3 dalil yang lain tadi, yang satu persatunya punya masalah besar. Ya. Ini baru bab nak beriman dengan kewujudan Tuhan. Ya, baru bab.